Halo, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi, yaitu materi tentang bayi tabung. Nah, di dalam bayi tabung ini ada pengertian, proses, contoh, faktor, risiko, dan biayanya. Mari disimak. Nah, pengertian dari bayi tabung itu adalah bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara, seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi atau inseminasi buatan. Nah, kita lanjut ke prosesnya. Yang pertama itu ada stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, wanita tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Nah, di langkah kedua ada pengambilan telur, kemudian operasi kecil yang disebut aspirasi folikular akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita. Dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan, dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantung folikel yang berisi telur. Jarum tersebut terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu per satu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. Nah, yang langkah ketiga itu ada inseminasi dan fertilasi. Sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut inseminasi. Telur dan sperma kemudian disimpan dalam ruang yang lingkungannya dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. Nah, di langkah keempat ini ada kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi membelah, itu menjadi embrio. Staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Dan langkah kelima yaitu transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim wanita 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Dokter memasukkan tabung tipis kateter yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel atau bisa disebut juga implan di lapisan rahim dan tumbuh, maka itu dapat menghasilkan kehamilan. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama itu penyuntikan obat stimulasi telur dan USG, yang kedua ovum pickup, yang ketiga ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, yang keempat kultur embrio, dan yang kelima ada embryo transfer. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada faktor penentu keberhasilan program bayi tabung, antara lain 1. Masalah yang melatari infertilitas usia istri. 2. Kualitas dan kuantitas sel telur. 3. Kualitas dan kuantitas sel sperma. 4. Kondisi kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, kualitas embrio yang dihasilkan. Ada risikonya juga, yaitu kelahiran ganda, persalinan prematur dan berat lahir rendah, sindrom hiperstimulasi ovarium, keguguran, komplikasi saat prosedur pengambilan sel telur, kehamilan ektopik, dan cacat lahir. Nah, di sini ada biaya-biayanya ya. Kalau di Indonesia itu biasanya 40 juta per siklus dan di Malaysia ini 53 juta per siklus, sedangkan di Singapura itu 78 juta per siklus. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf ya jika banyak salahnya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih.